selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Dewi Kak Octavia. Untuk video kali ini nanti kita akan melanjutkan video sebelumnya ya teman-teman ya, terkait perhitungan bunga dengan metode bunga menurun, yaitu metode bunga dengan metode berdasarkan sisa pinjaman. Oke, dengan soal yang sama seperti video sebelumnya ya, di mana ada nasabah yang membeli mobil Toyota seharga 180 juta di BCA Finance. Di dealer, kemudian lembaga pembiayaannya menggunakan BCA Finance ya teman-teman ya. Kemudian DP-nya adalah 60 juta, berarti pokok pinjamannya adalah 120 juta. Kemudian dibayarkan 12 kali karena harus lunas dalam waktu 1 tahun. Dan bunganya 18% setahun, jadi per bulannya adalah 1,5%. Baik, kita akan masuk ke perhitungannya langsung ya teman-teman. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan tanggal angsuran, keberapa angsuran pokok pinjaman, bunganya, jumlah yang dibayar, dan sisa pinjamannya. Oke, tadi angsurannya 12 kali ya, berarti kita langsung tulis aja di sini 12 sampai lunas ya. Kemudian tanggalnya, berarti kalau misalnya mulai dari angsuran pertama adalah 11 November 2023 harus lunas 11 Oktober 2024. Oke. Baik, kita masukkan untuk pokok pinjamannya di sini teman-teman 120 juta, 60 jutanya adalah DP-nya. Kemudian kita isi dari kolom angsuran pokok pinjaman ya, ini hampir sama dengan yang sebelumnya, cuma nanti perbedaannya ada di pengisian di bunga, di kolom bunga. Oke, untuk angsuran pokok pinjaman, cara menghitungnya adalah pokok pinjaman ini 120 juta dibagi dengan berapa kali ngangsur. Tadi ada 12 kali ngangsur, berarti 120 juta dibagi dengan 12 sama dengan 10 juta. Kita tulis, nah 10 juta di-drag ke bawah. Kemudian teman-teman, untuk mengisi bunga, nah ini yang berbeda teman-teman. Untuk mengisinya adalah karena ini bunga berdasarkan sisa pinjaman ya, bukan hanya pokok pinjaman saja, sisa pinjaman. Berarti caranya adalah untuk mengisi angsuran yang pertama ini tetap berdasarkan yang ada di sini ya, 120 juta dikali dengan 18% per 12, atau bisa juga langsung dikali dengan 1,5%. Sama dengan 1.800.000. Langsung aja di-drag ke bawah, nggak perlu pakai absolut karena ini berdasarkan sisa pinjaman. Jadi berdasarkan yang di bawah-bawahnya ini. Oke, contoh ya, untuk angsuran yang kedua. Untuk mengisi kolom ini ya, untuk mengisi kolom ini caranya adalah bukan dari 120 juta lagi. Jadi pakainya berdasarkan 110 juta. Sisa pinjaman yang ada di angsuran yang pertama berapa? 110 juta. Nah, baru 110 juta itu dikalikan dengan 1,5%, dikalikan dengan bunganya ya. Jadinya 1.650.000 dan seterusnya sampai angsuran yang ke-12. Jadi bunganya terus menurun ya. Ini 1.800.000, 1.650.000 sampai yang terakhir itu 150.000 aja bunganya. Nah, ini ya. Kemudian untuk jumlah yang dibayarkan oleh nasabah dalam mengangsur setiap bulannya itu juga pasti akan berpengaruh dan akan terus menurun karena bunganya menurun ya teman-teman ya. Tetap dengan menambahkan angsuran pokok pinjaman dengan bunganya. Tapi di sini bisa dilihat bahwa angsurannya terus menurun ya. Langsung aja di-drag ke bawah, nggak perlu pakai absolut karena ini besarnya tidak sama dan berdasarkan per baris ini ya. Nah, kemudian untuk sisa pinjamannya masih tetap sama. 120 juta dikurangi dengan 10, 110 dikurangi dengan 10, 100 juta dikurangi dengan 10. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk jurnalnya, nah ini di sisi pembeli ya, jika pembelinya itu bentuknya perusahaan gitu ya, yang menjurnal setiap transaksi yang terjadi, maka pada saat transaksi pembayaran DP, pada saat serah terima mobilnya itu
di jurnal nih sama pembeli, yaitu pembelian angsuran di debit atau bisa juga pakai aktivanya ya, langsung mobilnya aset tetap di debit karena itu nanti menjadi hak dari pembeli ya, seharga 180 juta. Kemudian kreditnya utang bertambah ya, yang harus diangsur 120 juta dan DP yang diserahkan oleh si pembeli 60 juta berupa kas ya. Kemudian pada saat mengangsur nih angsuran pertama, misalnya angsuran pertama utangnya berkurang sebesar angsuran pokok ya, kolom yang ada di sini 10 juta. Kemudian bayar bunga, biaya bunganya bertambah di debit 1.800.000 ya, sesuai dengan ini. Kemudian kas yang dibayarkan pada saat angsuran pertama yaitu 11.800.000. Kemudian dilanjutkan dengan angsuran kedua, akunnya masih sama tetapi angkanya yang menyesuaikan. Biaya bunganya berapa pada saat angsuran kedua? Kita lihat di kolom sini. Nah, biaya bunganya turun 1.650.000 karena di sini pakainya metode menurun ya teman-teman ya. Kemudian kasnya jadi 11.650. Kemudian di sisi penjual, pada saat jual beli ya, kasnya bertambah karena mendapatkan DP tunai dari pembeli 60 juta. Kemudian piutangnya bertambah ya, 120 juta yang harus diangsur oleh pembeli selama 12 kali. Kemudian penjualan angsuran ya, ini seharga mobilnya 180 juta. Kemudian pada saat pembeli itu ngangsur di angsuran pertama, kasnya bertambah sebesar berapa yang harus dibayar oleh pembeli? 11.800.000. Kemudian piutangnya berkurang 10 juta dan pendapatannya bertambah, pendapatan bunga ya, 1.800.000 dan seterusnya. Akunnya untuk angsuran kedua 3 sampai 12 itu masih sama, tapi angkanya yang menyesuaikan karena bunganya terus menurun. Gitu ya teman-teman, mungkin itu saja dari saya di video kali ini. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.